wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Arsani selaku dosen teknologi informasi. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan apa yang menjadi rangkuman dari materi yang Bapak berikan. Saya Aiman dengan standar M1B1230048 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Laude Sekiza Mahendra dengan NIM M1B1230078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Korzafian, NIM M1B1230088. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ningsi dengan stambuk M1B1230058. Perkenalkan, nama saya Ista Laswin dengan NIM M1B1230068. Perkenalkan, nama saya Ratna Juliani dengan NIM M1B1230108. Perkenalkan, nama saya Uci Andani dengan NIM M1B1231118. Baik, untuk itu kami akan langsung mempresentasikan hasil materi yang kami rangkum. Berikut beberapa rumusan masalah yang telah kami rangkum dari kelompok 8. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan multimedia? Titik 2, media digital dan grafik. Yang kedua, fungsi dari media digital dan grafik. Yang ketiga, bagaimana dampak media digital terhadap kehidupan sehari-hari. Keempat, apa definisi basis data dan istilah-istilah umum yang terkaitnya. Yang kelima, apa keuntungan basis data dan bagaimana cara pengoperasian basis data, DBMS, serta frame basis data. Berikut tujuan. Yang pertama, agar dapat mengetahui pengertian multimedia, dalam hal ini media digital dan grafik. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi media digital dan grafik. Yang ketiga, agar mengetahui dampak media digital dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, untuk mengetahui definisi basis data dan istilah-istilah umum yang terkaitnya. Yang kelima, untuk mengetahui keuntungan basis data dan bagaimana cara pengoperasian basis data, DBMS, serta tren basis data. Perkenalkan, nama saya Laude Sekiza Mahendra dengan NIM M1B1230078. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian multimedia. Baik, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, multimedia adalah penyedia informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafik, animasi, dan teks. Untuk selanjutnya, perkembangan multimedia. Perkembangan multimedia telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Berikut adalah beberapa poin penting terhadap perkembangan multimedia. Yang pertama, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan gambar bergerak. Yang kedua, perkembangan teknologi multimedia merupakan potensi besar dalam perubahan cara belajar, cara memperoleh informasi, dan sebagainya. Perkembangan yang ketiga yaitu penggunaan multimedia makin meluas dalam kehidupan manusia dan perkembangan di bidang pendidikan dan bisnis. Nama saya Muhammad Korzafian, NIM M1B1230088. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pengertian media digital. Media digital adalah segala media elektronik yang dapat disimpan, diakses, dan dimanipulasi dengan menggunakan komputer. Media digital dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi, didengarkan, dan disimpan pada perangkat elektronik digital. Media dapat berupa website, blog, media sosial, gambar, dan video digital, audio digital, dan lain-lain. Media digital dapat juga diartikan sebagai media elektronik yang digunakan untuk menyimpan, memancarkan, serta menerima informasi yang terdigitalisasi. Selanjutnya yaitu pengertian grafik. Grafik ialah sebagai suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan suatu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasaran dalam proses menyampaikan maklumat. Ada juga pengertian grafik yang lainnya, yaitu merupakan suatu rangka untuk membentuk objek visualisasi tabel. Tabel yang terdiri dari angka-angka dapat disajikan atau dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar,
bisa juga ke dalam bentuk garis, lingkaran, batang, dan lain-lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ista Laswi dengan NIM M1B12308. Sini saya akan menyebutkan penjelasan sebelumnya. Dampak media digital pada kehidupan sehari-hari. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ada yang pertama adalah media digital telah memungkinkan terjadinya tingkat komunikasi, pembangunan komunitas, dan interaksi sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta mendobrak batasan lokasi, waktu, dan ruang. Yang kedua, mempermudah untuk mengakses informasi dan tetap mendapatkan berita dan acara terkini dari seluruh dunia. Yang ketiga, ada media digital telah memungkinkan bekerja jarak jauh dan telekomuter sehingga masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan seluruh jam kerjanya di kantor. Dampak negatifnya yang pertama adalah penggunaan media digital yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan perilaku dan kognitif serta kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, hal ini dapat menyebabkan kecanduan, menyebabkan orang kehilangan pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan kewarasan. Yang ketiga, media digital dapat menyebabkan peningkatan isolasi dan penurunan keterlibatan dalam hubungan di kehidupan nyata. Selanjutnya, definisi basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi secara sistematis menggunakan program komputer. Istilah basis mengacu pada gudang atau tempat penyimpanan, sedangkan data merujuk pada fakta-fakta yang dikumpulkan. Basis data terdiri dari beberapa komponen, yaitu perangkat keras, sistem operasi, basis data, sistem manajemen basis data atau DBMS, dan efisien penyimpanan, storage efficiency. Dengan NIM M1B12318. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan basis data. 1. Pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. 2. Penuntasan kontrol data karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan. Pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. 3. Efisiensi ruang penyimpanan cepat. Kebanyakan DBMS tetapi dengan fasilitas manajemen pengguna diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Kedua, cara pengoperasian data basis. 1. Perancangan basis data, yaitu merancang struktur basis data yang akan digunakan. 2. Implementasi basis data, yaitu membuat basis data sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. 3. Penggunaan basis data, yaitu mengakses dan memanipulasi data dalam basis data menggunakan Perkenalkan, nama saya Uci Andani dengan NIM M1B12318. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu DBMS. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan mengontrol basis data. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data dalam basis data dengan mudah dan efisien. Beberapa contoh DBMS yang populer yaitu MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Selanjutnya, basis data yaitu Cloud Basis Database, yaitu basis data yang disimpan di cloud dan dapat diakses dari mana saja. Yang kedua yaitu Big Data, yaitu pengolahan data dalam jumlah besar dan kompleks. Selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI dan ML, yaitu penggunaan teknologi AI dan ML untuk mengelola dan menganalisis data. Berikut kesimpulan dari setiap materi yang telah kami rangkum. Kesimpulannya adalah dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer telah berkembang pesat dan memiliki banyak bentuk pemanfaatannya, seperti multimedia, internet, dan sistem manajemen pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta memungkinkan pengguna media yang lebih bervariasi dan menarik. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini, terutama dalam bidang pendidikan dan manajemen data. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan dengan bijak dan memperhatikan nilai, norma, dan etika yang berlaku.
tren teknologi informasi saat ini telah berkembang dan harus diikuti agar dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Ini pemaparan materi dari kami kelompok 8, dan mungkin dalam pembuatan video ini ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan saya tutup dengan ucapan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.